Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Halo anak-anak, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita. Kemudian, seperti biasa, jangan lupa kerjakan latihan di akhir video ini. Mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan belajar hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, Ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kita mulai ya. Nah, selesai. Lagu ini menceritakan tentang lambang negara kita. Nah, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila yang harus kita jaga dan kita hormati. Agar bisa menjaga dan menghormati lambang negara ini, kita perlu mengenal dan memahaminya. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, Siti dan teman-temannya berbaris mengikuti upacara bendera. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun, saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Nah, ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tema 5, cuaca, subtema kedua, perubahan cuaca, pembelajaran ke-1. Muatan pembelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, mencari informasi tentang cuaca dari teks bacaan, kemudian menulis kalimat informasi yang berkaitan dengan cuaca. Dan yang kedua, matematika, membandingkan pecahan. Dan yang ketiga, seni budaya dan prakarya, menari tari burung kutilang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Dan yang keempat, siswa dapat membedakan gerakan cepat dan lambat dalam tari. Dan yang kelima, siswa dapat mempraktikkan gerakan cepat dan lambat. Selanjutnya, coba anak-anak dengarkan teks informasi tentang cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah.
Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, dari teks yang sudah dibacakan tadi, informasi apa sajakah yang dapat kita peroleh dalam teks bacaan tersebut? Iya, benar sekali. Informasi tentang cuaca yang dapat kita peroleh dari teks yang sudah dibacakan tadi yaitu yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Dan yang kedua, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Dan yang ketiga, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Dan yang keempat, cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Dan yang kelima, sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Dan yang keenam, jika hujan turun, udara terasa dingin. Dan yang terakhir, titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Inilah informasi yang dapat kita ambil dari teks bacaan yang sudah dibacakan tadi. Nah, informasi yang sudah kita dapatkan tadi dapat kita tuliskan bahwa yang pertama, cuaca dapat berubah setiap waktu. Dan yang kedua, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Dan yang ketiga, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Dan yang keempat, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Dan yang kelima, cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Dan yang keenam, jika hujan turun, udara terasa dingin. Dan yang terakhir, titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, inilah cara menuliskan informasi tentang cuaca dan perubahannya. Selanjutnya, Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih Dayu, ucap Edo. Terima kasih kembali Edo. Paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon, jawab Dayu. Kemudian, bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Tanya Beni. Saya tahu. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu, jawab Udin. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Beni mengambil satu buah melon. Melon ini sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Kemudian, Lani mengambil 1 potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Beni mengambil 1 potong buah dari melon yang kedua. Nah, menurut kalian, apakah melon A dan melon B ini sama besarnya? Nah, sekarang dapat anak-anak lihat bahwa
Melon A adalah potongan buah dari melon yang pertama, sedangkan melon B adalah potongan buah dari melon yang kedua. Perbandingan ukuran potongan melon A dan melon B adalah melon A 1/8, sedangkan melon B adalah 1/6. Bagian melon A kurang dari atau lebih kecil daripada bagian melon yang B, yaitu melon A 1/8 dan melon B adalah 1/6. 1/8 kurang dari 1/6 atau 1/8 lebih kecil dari 1/6 atau 1/6 lebih dari 1/8 atau 1/6 lebih besar daripada 1/8. Nah, selanjutnya mari kita bandingkan potongan buah melon berikut ini. Di antara melon A dan melon B, melon manakah yang paling banyak? Apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Ya, benar sekali. Bagian melon A adalah 2/8 bagian, sedangkan melon B adalah 2/6 bagian. Maka 2/8 kurang dari 2/6 atau 2/6 lebih dari 2/8. Selanjutnya, bandingkan kembali potongan buah melon yang A dengan potongan buah melon yang B. Bagian melon yang A adalah 3/8 bagian, sedangkan melon yang B adalah 3/6 bagian. Maka 3/8 kurang dari 3/6 atau 3/6 lebih dari 3/8. Nah, jadi seperti inilah caranya membandingkan dua pecahan. Apabila pembilangnya sama dan penyebutnya berbeda, maka yang penyebutnya lebih kecil, nilainya lebih besar. Selanjutnya, ayo menari. Dayu, Siti, dan Lani menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman-teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tari burung kutilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung kutilang. Tarian ini menirukan gerakan burung kutilang. Nah, apa itu menari? Iya benar, menari adalah menggerak-gerakkan anggota tubuh seperti badan, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya dengan berirama dan sering diiringi dengan bunyi-bunyian seperti musik, gamelan, dan lain-lain. Nah, menari ini termasuk ke dalam salah satu seni tari. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Seni tari dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Nah, selanjutnya Ibu akan menyanyikan lagu Burung Kutilang ciptaan Ibu Sud. Nah, lagu inilah nanti yang akan mengiringi tari Burung Kutilang. Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, menganggu-anggu sambil berseru trilili-lili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka dia berseru trilili-lili-lili-lili. Selesai. Nah, pada materi hari ini kita hanya berlatih meniru gerakan kepala burung kutilang saja. Kita berlatih tanpa diiringi lagu burung kutilang.
Nah, gerakan kepala ini terdapat gerakan cepat dan gerakan lambat. Gerakan yang pertama yaitu gerakan kepala dengan lambat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, lalu kembali ke posisi tengah. Kemudian gerakan kembali kepala miring ke kanan 1 kali, setelah itu kembali ke posisi tengah. Gerakan secara bergantian, kemudian ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Gerakan kedua yaitu gerakan kepala dengan cepat. Gerakan ini dilakukan dengan menganggukkan kepala. Gerakan menganggukkan kepala ini diulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Kemudian gerakan ketiga yaitu gerakan kepala dengan cepat. Langkah-langkahnya yang pertama, kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu kembali ke posisi tengah. Kemudian kepala menoleh ke kanan 1 kali, setelah itu kepala kembali ke posisi tengah. Gerakan secara bergantian, kemudian ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Nah, pada saat menari meniru gerakan burung kutilang ini, posisi tangan diletakkan di pinggang. Dan lakukan gerakan ini berulang-ulang dan berurutan. Nah, jadi seperti itulah cara kita menari meniru gerakan kepala burung kutilang. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan Ibu tentang materi pada hari ini. Kesimpulan pada materi kita hari ini yang pertama yaitu perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Keadaan cuaca antara wilayah satu dan wilayah lainnya berbeda yang dipengaruhi banyak hal. Di antaranya perbedaan suhu udara dan kelembaban udara. Dan yang kedua, untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, anak-anak cukup dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Contohnya, 4/6 lebih besar dari 1/6. Atau 4/6 lebih dari 1/6. Kemudian, jika pecahan yang penyebutnya berbeda dan pembilangnya sama, cukup dengan membandingkan penyebutnya saja. Jika penyebutnya lebih kecil, maka pecahannya juga lebih besar. Contohnya, 1/6 lebih besar dari 1/8. Dan yang ketiga, menari adalah menggerak-gerakkan anggota tubuh seperti badan, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya dengan berirama dan sering diiringi dengan bunyi-bunyian seperti musik, gamelan, dan lain-lain. Dan menari termasuk salah satu jenis seni tari. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kerjakan latihan berikut ini. Mintalah bantuan orang tua jika anak-anak merasa kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Jangan lupa ucapkan kata tolong jika anak-anak membutuhkan bantuan, dan ucapkan pula kata terima kasih jika anak-anak sudah mendapatkan bantuan. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tema 5, subtema kedua, pembelajaran kedua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.